Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya memulai pembelajaran, saya memperkenalkan diri saya dulu, yaitu perkenalkan, nama saya Maya Malia, NIM 190305030, dan jurusan saya yaitu adalah PGMI, yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi judul materi saya yaitu tentang menerapkan kemampuan lanjut dalam kegiatan membaca naskah pidato, membaca wacana informatif, dan penerapan kemampuan lanjut di MI. Sekarang kita masuk A, yaitu menerapkan kemampuan lanjut dalam kegiatan membaca. 1. Membaca naskah pidato. Nah, membaca naskah pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara tentang suatu kepada banyak orang. Jadi, seseorang yang akan berpidato hendaknya memiliki persiapan yang matang. Karena kenapa? Karena dengan berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Nah, oleh sebab itu, berpidato memerlukan dan mementingkan ekspresi gagasan, penalaran, dan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek non-bahasa seperti apa? Seperti yaitu yang pertama, ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Nah, pidato yang baik merupakan sebuah pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi para pendengar. Sekarang kita masuk 2 langkah-langkah dalam membaca naskah pidato. Nah, agar tersampai dengan baik membaca naskah pidato itu, maka kita membaca teks pidato harus mengikuti tata caranya. Yang pertama, 1. Persiapan fisik. Nah, persiapan fisik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar selalu berada dalam kondisi prima atau sehat. Kedua, persiapan mental. Nah, persiapan mental ini adalah usaha untuk menimbulkan kepercayaan diri sehingga melahirkan perasaan mampu untuk berbicara di hadapan forum. Ketiga, yaitu persiapan materi. Nah, persiapan materi ini penguasaan materi yang akan disampaikan di hadapan forum dengan sistematis, teratur, luas, dan mendalam. Ketepatan memilih topik yang dapat menarik minat pendengar. Nah, saat memilih topik teks pidato yang akan dibacakan, pembaca dapat mempertimbangkan minat, hasrat, dan kebutuhan pendengarnya. Sekarang kita masuk 3, yaitu metode membaca naskah pidato dalam menerapkan kemampuan lanjut. Nah, di sini yang paling dominan untuk metodenya yang pertama, 1. Memoriter. Nah, memoriter ini pidato yang teksnya ditulis terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam penyampaian diingat kata demi kata. Mengingat isi pesan pidato di samping persiapan naskah dengan baik. Kedua, ekstemporan. Nah, ekstemporan ini pidato dengan metode ini tidak menggunakan naskah. Sampai kenapa? Karena pidato ini paling baik dengan menekankan keterampilan berbicara. Nah, semua metode berpidato di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga dalam memilih metode pidato yang akan digunakan disesuaikan dengan kemampuan individu serta suasana acara. Sekarang kita masuk 4, yaitu faktor-faktor penentu membaca naskah pidato. Nah, faktor-faktor agar dapat berpidato dengan baik, ada beberapa faktor penunjang dalam keberhasilan membaca teks pidato. Nah, yaitu 1. Faktor kebahasaan. Nah, faktor kebahasaan ini meliputi ketepatan ucapan, tekanan, nada, diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, kedua faktor lain meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada pendengar, gestur dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran dalam membaca. Nah, kalau kita tidak memenuhi faktor tersebut, maka kita membaca naskah pidato di depan umum, maka kita akan gugup. Nah, sekarang kita masuk 5 kelebihan dan kekurangan dari metode membaca naskah pidato.
Yang pertama, metode impromptu, dan kedua, metode extemporer. Nah, metode impromptu ini kekurangannya yang pertama, tidak dapat menyiapkan topik pidato dengan matang. Kedua, persiapan mendadak untuk menyusun pidato dengan benar. Tiga, menyebabkan isi pidato yang melenceng dari tema. 4. Canggung ketika berpidato. 5. Tidak bisa menguasai tempat dan para pendengar. Nah, kelebihannya yang pertama, dapat mengekspresikan kata dalam berpidato. Kedua, bebas memilih topik bahasan. Nah, sekarang kita masuk 2, yaitu metode extemporer. Kekurangannya, 1. Haruslah pintar dalam menyusun kata. Nah, kelebihannya, materi yang diungkapkan secara sistematis dan lengkap, dapat mengekspresikan kata, mendapat perhatian dari pendengar. Keempat, menciptakan suasana yang efektif dan terlihat lancar dalam berpidato. Nah, itu adalah salah satu metode impromptu dan metode extemporer. Jadi, teman-teman bisa memilih mau ingin membaca naskah pidato, bisa mengambil metode mana, metode impromptu atau metode extemporer. Nah, sekarang kita masuk 6 contoh dari membaca naskah pidato untuk kelas 6. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh siswa kelas 6. Saya memperhatikan mereka membaca pidato di depan kelas itu masih ada keraguan karena siswa tersebut masih tidak percaya diri, ekspresinya masih kurang, dan membaca pun kontak matanya masih di naskah pidato. Nah, maka dari itu harus butuh bimbingan dan latihan-latihan agar siswa mampu menerapkan kemampuannya untuk membaca pidato di depan teman-temannya. Karena kemarin saya pergi untuk belajar bersama kelas 6 untuk cara membaca naskah pidato dengan baik dan benar, tapi ternyata mereka membaca naskah pidato untuk maju di depan saja masih ragu-ragu, masih tidak percaya diri. Sekarang kita masuk 7, membaca wacana informatif. Nah, di sini membaca wacana informatif adalah membaca komunikasi verbal yang bersifat memberi informasi seperti koran, majalah, berita, dan lain-lain. Nah, di sini kita banyak sering mendengar komentar orang-orang di sekitar kita atau di koran-koran bahwa kita telah memasuki abad informasi. Nah, setiap hari di hadapan kita ini sebagai bagian dari masyarakat modern, karena tersedia berlimpah informasi yang bagaikan tak terbatas. Itu adalah salah satu membaca wacana informatif. Jadi kita di hadapan kita, di zaman kita, banyak sekali informasi-informasi yang sering muncul di koran, TV, atau di informasi seperti majalah. Nah, setiap hari di lingkungan kita tersedia berlimpah informasi. Nah, informasi tersebut dapat berwujud bahan bacaan berupa koran, majalah, jurnal, buku elektronik, atau artikel. Nah, disampaikan melalui internet. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi sumber informasi yang begitu banyak, maka kita dituntut untuk memiliki kemampuan memilih bahan bacaan dengan cepat serta berkemampuan membaca cepat pula. Jadi di sini ada pun strategi membaca yang efektif, yaitu membaca memindai. Nah, membaca memindai terbagi ke dalam 2 jenis keterampilan. Yang pertama, scanning, dan kedua, skimming. Nah, scanning ini apa sih? Nah, scanning ini adalah keterampilan membaca yang bertujuan menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Nah, kegiatan membaca jenis ini tidak perlu membaca kata demi kata dan tidak perlu membaca secara teliti keseluruhan bahan bacaan yang kita hadapi guna menemukan informasi khusus yang kita butuhkan.
Nah, yang diperlukan adalah mata untuk menjangkau kelompok-kelompok kata sebanyak-banyaknya secara sekaligus dan kemampuan berpindah dari satu jangkauan pandangan ke jangkauan pandangan berikutnya dengan cepat sampai menemukan informasi khusus yang kita cari. Nah, keterampilan membaca scanning ini hanya dapat diperoleh dengan melakukan apa? Melakukan latihan-latihan, misalnya dengan berlatih menemukan suatu kata dalam kamus. Kita masuk 2 yaitu skimming. Nah, skimming ini merupakan jenis membaca cepat dengan bertujuan untuk menemukan informasi khusus dalam satu teks. Nah, skimming ini merupakan kemampuan memproses teks dengan cepat guna memperoleh gambaran umum mengenai bentuk dan isi teks, yaitu mengenai organisasi, gaya, dan fokus tulisan, gagasan utama yang disampaikan, dan sudut pandang penulis, termasuk mengenai teks dengan kebutuhan dan minat pembaca. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui skimming, pembaca dapat mengambil keputusan apakah akan terus membaca bahan bacaan tersebut secara keseluruhan atau cukup membaca bagian tertentu saja, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Sekarang kita masuk B, langkah-langkah penerapan pembelajaran membaca naskah pidato di kelas. Nah, secara sederhana dapat digambarkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki 4 keterampilan. Yang pertama yaitu mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, dari keempat keterampilan berbahasa tersebut yang harus kita kuasai juga yaitu tentang keterampilan membaca pidato. Nah, langkah-langkah yang harus dipersiapkan itu 1. Memahami kompetensi dasar dan menjabarkan dalam indikator. 2. Menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan membaca naskah pidato dan membaca wacana informatif yang cocok dengan keterampilan membaca. 3. Kita dapat melakukan persiapan dengan hanya mencatat garis besar materi yang akan kita sampaikan dalam sebuah pidato dan wacana informatif. Nah, dalam hal ini kita hanya mencatat topik dan subtopik yang akan kita sajikan dalam sebuah pidato dan wacana informatif. Keempat, memilih membaca naskah pidato dan membaca wacana informatif dengan teknik yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. 5. Menyiapkan rancangan tertulis dengan memperhatikan bahan ajar, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan media yang akan digunakan. 6. Melaksanakan pembelajaran dengan teknik membaca naskah pidato dan wacana informatif secara efektif dan efisien. 7. Kita melakukan persiapan pidato dan membaca wacana informatif dengan menyiapkan secara lengkap. Itulah ada 7 langkah-langkah penerapan pembelajaran membaca naskah pidato, membaca wacana informatif di kelas. Sekarang kita masuk C, penerapan membaca naskah pidato dan membaca wacana informatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, A, standar kompetensi. Standar kompetensi memahami ragam membaca naskah pidato dan wacana informatif dengan membaca, memindai, dan membaca cepat. B, kompetensi dasarnya membaca naskah pidato dan membaca wacana informatif dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Isi suatu teks dengan membaca cepat 250 kata per menit. Sekarang C, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 1. Siswa mampu mengukur kecepatan membaca untuk diri sendiri dan teman. 2. Siswa mampu menjawab pertanyaan dengan peluang ketepatan 75%. 3. Siswa mampu membaca naskah pidato dan membaca wacana informatif dengan baik dan benar. Sekarang D, langkah-langkah pembelajaran. Nah, sini langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama ada 1. Pendahuluan. 2. Kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini terdiri eksplorasi mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi, elaborasi, mengasosiasi, mengomunikasikan, konfirmasi. Nah, ketiga yaitu penutup. Sekarang penilaian pengetahuan reguler. Nah, pengetahuan reguler ini terdiri dari informasi pencapaian kompetensi, sedangkan penilaiannya itu teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, sedangkan remedinya ada indikator pencapaian kompetensi, penilaiannya teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen. Jadi teman-teman bisa lihat langkah-langkah penerapan pembelajarannya. Sekarang pengayaan. Nah, pengayaan juga ini seperti remedi dan lain-lain. Sekarang lampirannya. Nah, lampiran ini yang pertama penilaian sikap, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kedua, sikap disiplin. Jadi teman-teman bisa lihat keterangannya, bisa lihat. Sekarang non aspek pengamatan. Nah, non aspek pengamatan ini terdiri dari beberapa ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat keterangan-keterangannya. Alhamdulillah hari ini saya sudah memaparkan materi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk pribadi saya sendiri. Saya akhiri mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.